Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada para dosen yang mendengarkan, terkhususnya Prof. Roy dan Bu Ganda yang sedang mendengarkan video ini, dan juga teman-teman. Saya Nova Audrey akan menjelaskan mengenai bisnis internasional yang sudah saya pelajari selama setengah semester. Nantinya di topik bisnis internasional ini saya akan membahas mengenai introduction dari bisnis internasional sendiri, kemudian dilanjutkan dengan global markets, business environment, responsibility and ethics, lalu ada trade and investment, financial market, dan forex, dan yang terakhir adalah financial management. Oke, kita masuk ke introduction dari bisnis internasional sendiri. Jadi, bisnis internasional itu apa? Menurut Prof. Alan Druckmann dan Richard Hoggetts, bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi di lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Jadi, kita dapat 3 poin penting di sini. Yang pertama adalah segala bentuk transaksi yang mengacu kepada definisi daripada bisnis itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah lintas batas negara, yang ini merupakan definisi dari internasional. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Ini nanti akan mengacu kepada tujuan daripada bisnis internasional itu sendiri. Kita kaji satu-satu. Kenapa dikatakan segala bentuk transaksi? Karena di sana nantinya akan ada kegiatan ekonomi, akan ada pertukaran barang dan jasa dengan uang. Dan kenapa disebut dengan lintas batas negara? Karena nanti pertukaran barang dan jasanya itu terjadi antar negara. Dan yang terakhir adalah nanti kita kenal dengan kegiatan ekspor dan impor. Kita masuk ke tujuan bisnis internasional. Kenapa sih sebenarnya setiap negara itu melakukan bisnis internasional? Karena masing-masing negara itu punya sumber daya dan kekayaan yang berbeda-beda. Mereka punya kelemahan dan keunggulan yang berbeda-beda. Nah, contohnya nih, Indonesia punya kekayaan rempah-rempah, tapi kelemahannya itu mereka nggak punya teknologi yang mumpuni. Tapi kalau Jepang, mereka mempunyai teknologi yang mumpuni. Nah, nanti dari Indonesia ke Jepang, mereka tuh pasti punya hubungan internasional atau bisnis internasional yang nantinya akan saling menutupi kelemahan itu untuk pada akhirnya dapat memenuhi masyarakatnya, sehingga masyarakatnya merasa sejahtera atau kesejahteraannya terpenuhi di negara itu. Lanjut, ada aktivitas apa aja sih di bisnis internasional itu? Seperti yang udah kita pelajari nih di SMP dan SMA, tentu aja kita mengenal yang namanya ekspor dan impor. Ekspor itu ketika kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor itu adalah ketika kita membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nanti ada juga yang namanya merger dan akuisisi. Merger itu adalah ketika 2 atau lebih perusahaan itu bergabung menjadi satu. Nah, bedanya dengan akuisisi ini adalah ketika ada perusahaan yang mengakuisisi suatu perusahaan lainnya, dia itu menjadi pemegang saham utamanya daripada perusahaan yang diakuisisi, seperti itu. Di abad ke-21, nanti kita akan mengenal sama yang namanya globalisasi kontemporer, di mana pengaruh globalisasi ini sangat membawa perubahan terhadap aktivitas bisnis internasional. Contohnya, kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Sekarang pihak-pihak berkepentingan atau top manajemen sangat amat dimudahkan karena adanya internet dan teknologi digital. Karena komunikasi mereka jadi lebih instan dan lebih mudah hanya via handphone. Dan itu juga memudahkan adanya kerjasama dan kolaborasi global. Sehingga seperti yang kita kenal dengan adanya yang namanya e-commerce. Kita bisa lihat detail produk, ingredients produk, semuanya juga via handphone. Itu akan meningkatkan efisiensi bisnis karena nggak perlu biaya yang banyak untuk konsumen kenal produk kita, dan juga akan memperluas akses bisnis kita ke pasar global. Selanjutnya yang kedua adalah perkembangan transportasi. Ketika ada transportasi yang ternyata lebih efisien, baik itu lewat transportasi udara, baik itu lewat transportasi laut dan transportasi darat, biaya operasional bisnis kita itu jadi lebih rendah. Dan ini juga memudahkan atau mempercepat gitu loh pergerakan orang-orang atau barang-barang atau jasa secara global. Selanjutnya adalah liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi ini yang dimaksud dengan pasar keuangan. Kita bisa membeli saham perusahaan di negara lain. Misalnya saya di Indonesia, tapi saya bisa beli loh perusahaan di negara misalnya Amerika. Dan pengurangan hambatan perdagangan karena adanya globalisasi ini menciptakan ekonomi global yang saling terhubung dan saling menguntungkan. Oke, kita masuk ke materi global market atau yang biasa kita sebut dengan pasar global. Pasar global itu apa? Pasar global itu adalah tempat di mana adanya transaksi jual beli antar pelaku di berbagai kawasan negara. Contoh dari pasar global itu apa? Ada pasar Amerika Utara, ada pasar Eropa, ada pasar Afrika, ada pasar Timur Tengah, ada pasar ASEAN yang Indonesia termasuk ke dalamnya.
Dan ya, ternyata pasar-pasar ini punya luas yang berbeda-beda, punya keunikan, keunggulan produk yang berbeda-beda. Misalnya nih, di pasar ASEAN, Indonesia berhasil loh untuk menjadi salah satu negara dengan tingkat pendapatan atau GDP yang lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya. Dan ya, itu kita bisa lihat bahwa memang ekspor Indonesia sangat tinggi di bidang minyak sawitnya, di bidang tekstilnya, lalu ada juga di bidang rempah-rempahnya. Pasar ini, pasar global, itu tidak terbatas oleh batas geografis suatu negara, karena ia melibatkan pertukaran barang dan jasa antar individu dan perusahaan di berbagai negara, mulai dari sektor teknologi, sektor pertanian, bahkan ke industri kreatif. Nah, dalam pasar global, perusahaan itu berinteraksi dengan berbagai konsumen, mitra bisnis, dan berbagai pesaing di belahan dunia. Nah, jadi apa manfaat pasar global bagi suatu bisnis di dalam negeri? Dengan adanya pasar global, kita itu yang pertama bisa meningkatkan konsumen. Pasar global itu memungkinkan perusahaan dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Dan hal ini tentunya dengan secara tidak langsung ya, akan meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Karena ya konsumen mereka makin banyak. Selain itu, perusahaan juga dapat memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dari berbagai budaya dan latar belakang. Yang hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produknya, untuk berinovasi agar produknya itu lebih unggul. Selanjutnya yang kedua adalah pasar global memungkinkan perusahaan mendapat jalur distribusi yang lebih luas. Perusahaan dapat mendistribusikan produk atau jasa mereka ke berbagai negara. Ini berarti perusahaan dapat memanfaatkan jaringan distribusi yang luas sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi mereka. Ini juga dapat menurunkan biaya operasional mereka. Terakhir ada eksistensi perusahaan. Perusahaan yang melakukan aktivitas multinasional hingga beroperasi di pasar global dapat meningkatkan reputasi dan eksistensi perusahaannya. Perusahaan yang berhasil di pasar global seringkali dianggap lebih kredibel, lebih terpercaya, sehingga konsumen itu dan mitra bisnis dan bahkan pesaing itu akan merasa bahwa perusahaan tersebut memiliki keunggulan kompetitif. Jadi pertanyaannya, apakah ada potensi atau opportunity Indonesia dapat memasuki pasar global? Tentu aja ada, karena Indonesia punya komoditas yang unggul, seperti rempah-rempah, yaitu ada lada, pala, vanili, kayu manis, cengkeh, dan jahe yang lumayan memiliki permintaan tinggi dari negara-negara lain. Selain itu juga ada tekstil kulit, dari sapi, kerbau, atau kambing. Juga yang terakhir ada kayu, kemudian yang paling banyak peminatnya itu biasanya minyak kelapa sawit. Dan ya, kalau kita cari di internet nih, udah ada kok produk-produk lokal dari Indonesia yang sukses go international. Contohnya adalah Silver Queen, terus ada juga Kopiko, La Fonte, tolak angin yang sangat khas banget ya dengan rempah-rempah. Dan yang terakhir adalah cukup fantastis banget nih ternyata permintaan Indomie di luar negara. Selanjutnya kita masuk ke materi business environment, di mana di sini ada isu-isu utama yang cukup mempengaruhi bisnis internasional. Yang pertama ada isu politik, di mana kalau suatu negara itu punya konflik atau sedang mengalami peperangan, biasanya perusahaan-perusahaan di luar negeri itu atau investor pasti tidak tertarik untuk menanamkan modal atau memiliki hubungan yang baik dengan negara tersebut. Apalagi kalau hubungan politiknya bersih tegang, itu mereka pasti nggak akan melakukan hubungan bisnis internasional, walaupun sebenarnya kalau mereka melakukan itu, mereka akan saling menguntungkan, sama-sama menutupi kelemahan yang mereka punya. Jadi solusinya apa? Tentu aja suatu negara itu harus punya stabilitas politik. Ketika suatu negara menciptakan lingkungan politik yang stabil dan transparan, itu sangat membantu menarik investasi asing untuk memberikan fasilitas perdagangan internasional atau memberikan modal yang cukup untuk suatu perusahaan dapat bertumbuh atau dapat melakukan ekspansi. Selanjutnya adalah ketika pemerintah itu berkomitmen untuk menjaga hukum dan ketertiban serta menegakkan hak-hak investor, ya of course, investor itu pasti akan secara langsung tertarik gitu loh menanamkan modalnya di negara tersebut. Yang kedua, terkait dengan hubungan politik. Ya, suatu negara itu harus meningkatkan diplomasi internasional mereka. Negara-negara perlu memperkuat diplomasi untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi, untuk mengatasi bersih tegang yang tadi saya bilang, atau ketegangan perdagangan. Ketika forum internasional seperti WTO dapat digunakan untuk menundingkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, ya negara itu harus memanfaatkan hal tersebut dengan baik.
Selanjutnya isu hukum, di mana setiap negara itu pasti punya regulasi hukum yang berbeda-beda, aturan yang berbeda-beda. Bagaimana regulasi perdagangannya, undang-undang ketenaga kerjaannya, aturan pajaknya, bahkan kayak kuota impor, tarif pajak ekspor, impor, itu semuanya punya regulasi yang berbeda-beda. Dan bagaimana mencocokkannya itu ya termasuk salah satu isu daripada bisnis internasional ini. Apalagi ditambah bahwa ternyata negara itu tidak memiliki hukum yang benar-benar pasti atau sering berubah-ubah, atau kepemerintahan yang juga sering berubah-ubah, itu ya sangat amat menjelekkan nama baik dari suatu negara tersebut, karena investor atau perusahaan-perusahaan itu jadi nggak tertarik gitu loh untuk berinvestasi di situ. Jadi solusinya apa ya? Yang pertama, benerin dulu hukum di internalnya, kasih kepastian hukum yang jelas, benerin dulu regulasi kepemerintahannya. Kemudian suatu negara itu bisa memberikan pelindungan hukum bagi investor. Ketika negara menyediakan pelindungan hukum yang kuat bagi investor asing melalui perjanjian investasi bilateral atau multilateral, mereka akan merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di suatu negara. Lanjut ke isu teknologi. Seperti yang kita tahu bahwa setiap negara itu pasti punya perbedaan teknologi dan perbedaan transportasi. Ketika jalur distribusinya itu terhambat karena perbedaan transportasi, dan ketika produksinya itu terhambat karena perbedaan teknologi, itu sangat amat merugikan suatu perusahaan, karena mereka harus mengeluarkan biaya operasional yang lebih besar. Nah, contohnya kalau misalnya nih Indonesia kesulitan dalam jalur distribusinya ke Eropa, ya akhirnya Indonesia nggak jadi gitu loh punya hubungan internasional dengan bisnis yang ada di Eropa, dan itu ya merugikan karena kita jadi nggak punya akses pasar yang lebih luas di Eropa. Terus solusinya apa? Solusinya yang pertama adalah kita harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi. Negara-negara itu harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan multinasional mereka seperti e-commerce dan transaksi bisnis internasional yang lebih efisien, yang biaya operasionalnya itu jadi lebih minim. Kemudian kita juga bisa melakukan kolaborasi dalam R&D. Suatu negara itu bisa collab gitu loh dengan perusahaan-perusahaan di negara lain yang memang unggul dalam teknologinya. Jadi kita bisa punya pengembangan teknologi baru sehingga dapat mempercepat inovasi, meningkatkan daya saing, dan juga distribusi kita jadi lebih mudah. Itu kita masuk ke isu yang terakhir, yaitu isu akuntansi dan finance. Yang pertama ada exchange rate atau nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang itu apa? Nilai tukar itu adalah harga mata uang dari satu negara terhadap mata uang negara lain, atau berapa uang yang harus kita bayar untuk mendapat mata uang negara lain. Nah, seperti itu. Nah, kenapa ini merugikan? Karena misalnya Indonesia lagi mengalami pelemahan mata uang terhadap mata uang dolar. Akhirnya Indonesia jadi nggak bisa melakukan impor karena harus membayar dengan harga yang lebih mahal untuk mendapatkan barang daripada barang-barang di Amerika. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah transfer pricing. Transfer pricing ini apa? Transfer pricing adalah penentuan harga barang atau jasa oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Jadi misalnya nih, induk perusahaannya ada di Amerika dan anak perusahaannya itu ada di India. Dan mereka menetapkan harga yang lebih murah di India supaya apa? Supaya pajak mereka lebih rendah, seperti itu. Dan ya, hal ini masih diperdebatkan oleh banyak pihak karena tidak tahu kepastian legalitasnya seperti apa. Tapi ini adalah salah satu aktivitas yang cukup merugikan suatu negara karena itu artinya perusahaan tersebut menghindar untuk membayar pajak. Solusinya apa untuk akuntansi dan keuangan? Sebenarnya salah satu solusi yang sudah diterapkan oleh berbagai negara adalah bagaimana mereka mengadopsi standar akuntansi internasional secara sama semuanya. Sekarang semua negara sudah mengadoptasi standar akuntansi internasional yang sama. Jadi tidak ada perbedaan cara menulis atau tidak ada perbedaan cara menyusun laporan keuangan. Nah, selanjutnya adalah di bagian exchange rate itu berarti suatu negara harus punya manajemen risiko keuangan yang baik. Ketika perusahaan harus menerapkan strategi manajemen risiko keuangan yang efektif, mereka pasti akan peka gitu terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang, dan ini akan melindungi investasi mereka di pasar internasional. Dan yang terakhir untuk exchange rate, berarti ya perusahaan itu harus memiliki etika dan pendidikan terhadap keuangan global. Ketika suatu negara atau perusahaan meningkatkan pemahaman tentang praktik akuntansi dan keuangan internasional di kalangan pelaku bisnis, itu akan membantu mereka, membuat mereka menetapkan keputusan yang lebih baik, mengambil kebijakan yang lebih baik dalam konteks keuangan global. Kita lanjut ke materi responsibility and ethics. Di sini nanti kita akan membahas isunya terlebih dahulu, kemudian bagaimana solusi yang tepat untuk menghadapi isu daripada responsibility and ethics.
Oke, kita masuk ke isu yang pertama, yaitu etika dalam bisnis. Saya membaginya menjadi 3 isu. Ada korupsi, ada eksploitasi tenaga kerja, dan ada privasi keamanan data. Oke, kita masuk ke isu yang pertama, yaitu korupsi. Korupsi itu seperti yang kita tahu merupakan tindakan penggelapan dana. Tapi ada juga tindakan seperti suap, gratifikasi. Gratifikasi itu pemungutan liar terhadap masyarakat atau karyawannya. Dan yang terakhir adalah nepotisme. Nepotisme itu adalah tindakan yang tidak adil. Mereka lebih mementingkan karyawan yang punya ikatan darah sama mereka. Dan contoh perusahaan yang melakukan ini adalah Rolls-Royce. Nah, lanjut ke isu yang kedua, yaitu eksploitasi tenaga kerja. Kita bisa melihat gitu loh, banyak perusahaan-perusahaan dan industri-industri yang masih melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Salah satunya adalah perbudakan modern. Perbudakan modern itu adalah ketika para karyawan itu disuruh bekerja tanpa berhenti setiap jam dengan upah yang sangat minim. Dan ada juga tenaga kerja perbudakan anak-anak, dan ada juga sweet shops. Dan salah satu perusahaan yang melakukan ini adalah perusahaan Shein atau perusahaan industri fashion. Nah, isu yang terakhir adalah privasi dan keamanan data, di mana ada tindakan-tindakan seperti pencurian data dan penggunaan data tanpa seizin pengguna. Nah, salah satu perusahaan yang melakukan isu ini adalah perusahaan dari Yahoo. Lalu apa solusi untuk mengatasi para perusahaan yang tidak menerapkan nilai etik dalam operasional bisnisnya? Yang pertama adalah dengan menerapkan kode etik global. Kode etik global adalah standar moral dan profesional yang digunakan secara universal dalam operasi bisnis internasional. Salah satu organisasi yang sudah mengimplementasikan kode etik global adalah International Chamber of Commerce dan United Nations Global Compact. Mereka ini sudah memiliki prinsip-prinsip etika yang meliputi pelindungan hak asasi manusia, promosi demokrasi, dan pelindungan lingkungan hidup, serta adanya anti korupsi. Solusi yang kedua adalah pelatihan etika bisnis. Pelatihan etika bisnis ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pekerja dan para pemangku kepentingan tentang bagaimana beroperasi dengan cara yang etis di lingkungan bisnis global. Salah satu organisasi yang sudah mengimplementasikan pelatihan etika bisnis adalah BMG Training and Development. Mereka memberikan materi tentang etiket bisnis, standar minimum etiket, sopan santun di tempat kerja, dan bagaimana perilaku profesional di tempat kerja. Yang terakhir adalah membuat perjanjian antar perusahaan atau antar negara. Sudah banyak perusahaan yang telah menandatangani deklarasi hak-hak manusia dunia, dan mereka sudah berkomitmen untuk mengimplementasikannya dalam operasi bisnis mereka. Beberapa negara juga membuat undang-undang yang spesifik untuk regulasi etika bisnis internasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Anti Korupsi. Lanjut ke isu responsibility. Di sini saya menggunakan CSR untuk menjadi pedoman saya. Kita akan membahas mengenai lingkungan masyarakat, dan sebenarnya yang terakhir adalah profitabilitas daripada perusahaan itu sendiri. Dalam menjalankan operasional bisnisnya, banyak perusahaan yang ternyata memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Salah satu perusahaan yang memberikan dampak negatif sangat banyak terhadap lingkungan itu adalah British Petroleum atau BP. BP ini merupakan perusahaan tambang minyak yang meraup keuntungan sangat banyak. Karena obsesinya, mereka ini mau mengebor satu titik tambang minyak terbesar yang kedalamannya itu setara dengan tingginya Gunung Everest. Hal ini menyebabkan ledakan di anjungan pengeboran Deepwater Horizon. Kejadian ini menyebabkan tumpahnya minyak di lepas pantai Amerika Serikat. Bahkan tanpa menunggu lama, ini menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan kematian hewan di laut. Gak hanya hewan-hewan di laut, bahkan hewan-hewan yang di udara pun ternyata terkena dampak dari tumpahan minyak ini. Saking besarnya sejarah tumpahan minyak ini, kalian bisa melihat film dokumenternya berjudul Deepwater Horizon. Lanjut ke perusahaan yang memberikan dampak negatif terbesar kepada masyarakat. Salah satunya adalah Coca-Cola. Coca-Cola menyebabkan kekeringan air tanah di Palachimada, Kerala. Hal ini disebabkan dari 100% air sumur atau air tanah yang mereka ambil, 25%-nya itu memang untuk produk mereka, tapi hampir 75% semuanya itu adalah limbah yang bahkan dibuangnya itu di sungai yang sangat dihormati di India. Akhirnya dalam jangka panjang, petani di sana atau petani di Kerala akhirnya kehilangan pekerjaannya, dan para warga mengalami sakit perut dan penyakit kulit karena limbah air tersebut. Meskipun perusahaan harus mempertimbangkan lingkungan dan masyarakat, mereka itu tetap harus mempertimbangkan profitabilitas dari perusahaan mereka. Jadi memang ada perusahaan-perusahaan yang go green dan ternyata mereka akhirnya mengalami kebangkrutan. Salah satunya adalah Renewcell, yaitu perusahaan limbah tekstil, dan Potera atau perusahaan bus listrik.
Lalu solusi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi isu utama tanggung jawab sosial daripada perusahaan bisnis adalah yang pertama, diversifikasi dan adaptasi bisnis. Mereka harus mengurangi ketergantungan misalnya minyak bumi seperti yang di perusahaan BP tadi. Mereka harus lebih melihat minyak-minyak mana nih yang mungkinan lebih ramah lingkungan atau justru membawa timbal balik yang lebih baik kepada bumi kita sendiri. Yang selanjutnya adalah penguatan manajemen resiko dan kepatuhan. Hal ini untuk mencegah krisis keuangan dan menjaga stabilitas perusahaan. Seperti yang tadi saya bilang, mereka itu nggak hanya mempertimbangkan masyarakat dan lingkungan, tapi mereka juga harus melihat profitabilitas dari perusahaan itu, apakah mereka untung atau tidak. Yang terakhir adalah peningkatan transparansi dan komunikasi, yaitu di mana mereka itu harus berkomunikasi dengan masyarakat setempat untuk mengelola bisnis mereka dan untuk menghindari konflik masyarakat. Seperti yang tadi Coca-Cola, ternyata setelah diselidiki mereka itu membohongi publik kalau mereka itu hanya menyerap air tanah itu sedikit, tapi ternyata yang mereka serap itu melebihi dari apa yang mereka komunikasikan kepada masyarakat. Lanjut ke materi trade and investment. Kita masuk ke perdagangan internasional dulu ya. Jadi perdagangan internasional itu apa? Perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara atau lintas negara, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Kalau kita mau gampang, perdagangan internasional itu ya sebut aja ekspor dan impor. Nah, seperti yang udah kita bahas di awal pembicaraan kita banget, kalau ekspor itu adalah ketika kita menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, dan impor adalah ketika kita membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar international trade? Jadi international trade itu ternyata memberikan dampak positif loh, berupa ekspansi pasar. Jadi kita dapat meningkatkan pasar global, terus kita juga dapat memberikan akses barang dan jasa itu nggak terbatas oleh negara. Yang kedua adalah kompetisi yang lebih besar. Jadi kita perusahaan kita ini dapat meningkatkan kompetisi, jadi perusahaan kita punya keunggulan kompetitif yang pada akhirnya nanti dapat mengurangi harga produk dan meningkatkan kualitas. Yang terakhir adalah efisiensi produk. Ketika perusahaan dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang lebih murah di negara lain. Nah, ini beberapa aplikasi atau tools yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasi international trade, yaitu yang pertama adalah akses data ke pasar global, yang kedua adalah peta perdagangan, yang ketiga adalah analisis kompetitif, di mana ketiga tools ini dapat membuat kita atau membantu kita untuk menganalisis potensi atau peluang pasar di pasar global, dan kita juga dapat menganalisis apa saja atau siapa saja pesaing kita. Kita masuk ke investment. Nah, investasi itu apa? Investasi adalah penanaman modal pada suatu bidang usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Nah, dalam term business international, investasi itu ada dua. Yang pertama adalah foreign portfolio investment dan yang kedua adalah foreign direct investment. Untuk saat ini kita fokus ke Foreign Direct Investment-nya aja atau FDI. FDI itu apa? FDI merupakan investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis di luar negeri. Nah, menurut Griffin, FDI adalah suatu kepemilikan atas penguasa 10% saham perusahaan atau saham ekuivalennya dalam suatu bisnis. Jadi kalau misalnya kurang dari 10% itu namanya Foreign Portfolio Investment. Berikut beberapa aplikasi investment dalam international business. Yang pertama adalah ekspansi pasar. Ekspansi pasar bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar di negara asing dan meningkatkan penjualan atau pendapatan dari perusahaan. Yang kedua adalah diversifikasi resiko. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko atau ketergantungan pada suatu wilayah atau negara. Ini dilakukan untuk menghindari kerugian daripada perusahaan atau bisnis internasional. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya. Investasi ini dilakukan di suatu negara untuk mendapatkan sumber daya alamnya, kemudian juga ada tenaga kerjanya dan teknologi yang lebih efisien daripada negaranya sendiri. Kita masuk ke materi financial market atau pasar valuta asing. Nanti di pasar valuta asing ini kita akan belajar tentang nilai tukar atau exchange rate. Nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang lain. Jadi contoh simpelnya kalau misalnya kita mau melakukan pariwisata atau jalan-jalan ke negara lain, kita kan harus menukarkan mata uang kita ke negara lain. Nah, harga yang harus kita bayar untuk mendapatkan mata uang negara tersebut itu yang disebut dengan nilai tukar. Nah, secara sederhana, mekanisme dari nilai tukar mata uang itu adalah ketika kebutuhan, permintaan, dan kepemilikan terhadap mata uang itu naik, maka nilai tukar mata uang akan menguat. Sebaliknya, ketika kebutuhan, permintaan, dan kepemilikan terhadap mata uang itu rendah atau turun, maka nilai mata uang itu akan melemah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara itu berupa inflasi, suku bunga, stabilitas politik dan ekonomi, dan yang terakhir adalah perdagangan internasional. Contoh sederhananya adalah ketika suatu negara mengalami inflasi dan suku bunganya rendah, maka ekonomi di negara tersebut tidak stabil. Kalau ekonomi di negara tersebut tidak stabil, para investor akhirnya jadi tidak tertarik untuk mendapatkan kepemilikan mata uang tersebut, dan hal itu akan membuat nilai mata uang negara tersebut akan mengalami kelemahan. Masuk ke materi yang terakhir tentang International Financial Management atau IFM. IFM adalah pengelolaan keuangan dalam lingkungan bisnis internasional melalui pihak manajemennya. Manfaatnya adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dengan mengurangi risiko transaksi lintas batas dan memanfaatkan peluang atau potensi di internasional atau pasar global. Tantangan yang dapat menghambat International Financial Management adalah kompleksitas regulasi dan kecepatan globalisasi. Ketika kedua negara atau lebih negara menghadapi perbedaan kompleksitas regulasi dan globalisasi, maka mereka akan mengalami kesulitan kerjasama dalam bidang finansial. Yang kedua adalah ketidakstabilan politik dan fluktuasi nilai mata uang. Sama seperti penjelasan yang tadi, bahwa ketika negara-negara ini mengalami ketidakstabilan ekonomi, maka mereka akan mengalami sebuah kerugian. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut yang dapat menghambat International Financial Management, kita dapat memberikan solusi seperti yang pertama, manajemen risiko mata uang. Manajemen risiko mata uang ini untuk mengurangi risiko mata uang. Jadi bisnis ini dapat melakukan strategi seperti melindungi nilai, diversifikasi mata uang, dan lain-lain. Solusi yang kedua adalah suatu bisnis harus memahami rezim pajak dan peraturan. Ketika suatu bisnis memahami rezim pajak dan peraturan, mereka akan dapat meminimalkan resiko karena mereka dapat menghindari sanksi dan juga mereka dapat menghindari beban pajak yang melebihi batas profitabilitas perusahaan mereka. Solusi yang terakhir adalah manajemen kas yang efektif. Bisnis harus mengelola kas mereka secara efektif di berbagai negara dan mata uang. Hal ini untuk membantu mengurangi biaya yang besar terkait dengan konversi mata uang dan biaya transfer. Sekian penjelasan mengenai apa itu bisnis internasional dan aktivitas-aktivitas di dalamnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.